Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang bergenre action komedi yang berjudul The Unbearable Weight of Massive Talent. Film yang dimainkan oleh aktor Nicolas Cage ini berpusat pada kehidupan seorang aktor film yang serba kekurangan sebab tidak mendapatkan job. Hingga di satu momen dirinya mendapatkan job dari fans sejatinya yang seorang miliarder. Namun justru ketika Nick mengambil job itu, justru konflik dalam kehidupannya dimulai. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang gadis anak calon presiden bernama Maria dan kekasihnya sedang menonton film yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa orang dengan penutup kepala mendatangi mereka dan menghajarnya, lalu membawa Maria pergi. Berpindah ke Los Angeles, California, terlihat Nick dalam sebuah perjalanan menuju sebuah hotel. Sesampainya di sana dia menemui seseorang yang bernama David, yang seorang sutradara. Di sana, Nick menawarkan dirinya agar dapat menjadi aktor yang dibawa dalam film yang akan dibuat oleh David. Nick saking ingin mendapatkan perannya, ia hingga mencoba berakting di hadapannya. Namun tetap ternyata Nick tidak mendapatkan hal tersebut. Selanjutnya Nick pergi kembali menawarkan dirinya pada seorang sutradara wanita. Bahkan Nick membawa anak gadisnya Adi bersamanya. Nick mencoba melobi Cheryl agar melibatkannya dalam proyek film yang akan digarapnya. Cheryl menanyai pendapat Adi tentang film. Namun rupanya Adi tidak begitu suka dan tidak berminat nimbrung obrolan mereka. Nick terus mencoba meyakinkan Cheryl jika dirinya harus membawa Nick main dalam filmnya. Tetapi lagi-lagi Nick tidak mendapatkan hal tersebut. Kemudian Nick dan Adi pun pergi pulang. Nampak Adi terburu-buru masuk rumah karena merasa kesal pada ayahnya, yang selalu menyuruh Adi untuk menonton film-film lawas ayahnya. Di rumahnya itu ada Olivia, ibu Adi, mantan istri Nick. Olivia menasihati Nick agar dapat menjalin hubungan dengan baik dengan Adi. Dia juga menyuruh Nick agar hadir ke pesta ulang tahunnya Adi nanti. Setelah itu Nick pun pergi bertemu dengan manajernya yang bernama Richard Fink. Mereka bertemu di tempat relaksasi sembari berbincang mengenai Nick yang ingin mendapatkan job film. Fink pun memberitahu jika Nick mendapatkan tawaran dengan bayaran yang cukup fantastis. Nick hanya harus datang pada pesta undangan salah seorang fans sejatinya di Spanyol. Mendengar tawaran itu, Nick langsung menolaknya karena dia merasa seperti mempermalukan dirinya sendiri jika mengambilnya. Fink terus membujuknya karena tahu Nick sangat kesusahan hingga memiliki banyak hutang. Namun Nick tetap menolak dan kesal pada Fink. Saat pergi ke rumahnya, Nick lalu mendapatkan kabar lain dari Fink jika salah satu usaha Nick mengambil hati seorang sutradara memang membuat sang sutradara terkesan. Namun, hal tersebut tetap tidak membuat Nick menjadi aktor pada film garapannya. Nick pun stres dan memilih minum sebagai solusi stresnya itu. Nick yang sudah mulai mabuk malah langsung mendatangi pesta ulang tahun anaknya dan memainkan piano menyanyikan lagu saat Eddie masih kecil. Olivia yang melihat merasa sedih karena Nick nampak begitu stres. Olivia pun mengantar Nick pergi menuju hotelnya dan Olivia kembali menegaskan jika Adi sangat membutuhkan sosok ayah. Maka Nick harus segera menyelesaikan permasalahan pribadinya. Nick pun terus memikirkan perkataan Olivia tentang Adi itu. Maka Nick memutuskan menghubungi Fink dan menerima penawaran menghadiri pesta ulang tahun fansnya itu di Spanyol. Keesokan harinya, Nick pun terbang menuju Spanyol menggunakan jet pribadi milik fansnya tersebut. Di perjalanan dia melihat sebuah berita yang menayangkan jika seorang anak calon presiden Katalan diculik beberapa hari lalu. Namun, Nick menghiraukan berita tersebut, lalu sampailah dia di Mallorca, Spanyol. Di samping itu di bandara, ada dua polisi yang bernama Vivian dan Martin yang sedang bersiap meringkus seorang buronan. Mereka sengaja menunggu pesawat yang baru saja turun. Namun Marin terkejut saat melihat yang keluar dari pesawat itu adalah seorang aktor Amerika yaitu Nick. Sehingga Martin langsung memberitahu Vivian untuk mundur saja. Karena yang keluar bukanlah buronan yang mereka cari. Namun Vivian tidak menurutinya dan malah menghampiri Nick berpura-pura sebagai fansnya. Lalu meminta foto yang ternyata Vivian sengaja memasukkan GPS pada saku jaket Nick. Selanjutnya, Nick disambut oleh seorang pria untuk menuju ke rumah kediaman yang mengundangnya.
Nick pun mengatakan pada pria itu jika dirinya tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak jelas. Lalu saat pria itu memperkenalkan dirinya, ternyata dia adalah yang mengundang Nick. Pria itu bernama Javi. Nick pun merasa malu karena sudah berbicara ngawur. Selain itu, Javi bahkan akan menawarkan peran pada Nick untuk naskah film yang telah dibuatnya. Selanjutnya, Javi menghampiri Nick yang sedang santai untuk mencoba mendekatinya dan membahas naskah yang telah dibuatnya. Namun belum sempat Javi membicarakan, datanglah kedua saudaranya, yaitu Gabriela dan Lucas. Lalu saat Gabriela menanyai Nick tentang film apa yang sedang Nick perankan, Nick langsung menerangkan jika dirinya pensiun sebagai aktor. Melihat hal itu, mereka kecewa. Kemudian Javi mengajak Nick untuk berjalan-jalan. Di sana dia menghentikan mobilnya untuk pergi menuju tebing. Javi berlari mengajak berakting pada Nick sembari mengatakan jika Nick harusnya tidak pensiun. Karena menurut Javi, Nick sangat hebat sebagai aktor. Nick bingung melihat Javi yang aneh. Namun setelah dia sadar Nick sedang berakting, maka Nick langsung membalas dengan aktingnya. Mereka pun bermain peran dan diakhiri dengan melompat bersama dari tebing. Setelah itu, terlihat mereka menjadi semakin dekat. Nampak mereka pun menjadi seperti teman dekat saling curhat tentang kehidupan masing-masing. Di saat berendam bersama pun Javi berkesempatan untuk mengirimkan naskahnya pada Nick. Kemudian saat Nick berkeliaran keluar sendiri dari sebuah klub, tiba-tiba Nick didatangi oleh orang asing yang langsung membawanya ke dalam mobil. Ternyata orang yang membawanya itu adalah Vivian dan Martin. Nick nampak bingung apa yang diinginkan oleh kedua orang tersebut. Mereka berdua pun menjelaskan jika mereka adalah dari kepolisian yang sedang menangani sebuah kasus. Lalu mereka meminta bantuan Nick agar mengawasi Javi. Karena Javi adalah seorang pimpinan kriminal penjual senjata ilegal yang sedang menjadi buronan. Selain itu, Vivian juga memperlihatkan video Maria, putri calon presiden yang diculik oleh Javi. Nick tidak menyangka Javi adalah seorang penjahat karena dia rasa Javi sangat baik. Meski begitu, Nick yang melihat Maria seumuran dengan anaknya itu, maka Nick memutuskan menerima penawaran dari Vivian untuk menjadi mata-mata. Keesokan harinya Nick langsung menjalankan tugasnya sebagai mata-mata. Ia pun menerobos masuk ke rumah Javi, memasuki ruangan kamera pengawas sesuai arahan Vivian. Nick lalu memasangkan disk di sana untuk mempermudah Vivian dan Martin meretas akses kamera. Tak lama kemudian Nick melihat ada anak buah Javi menuju tempat tersebut. Vivian langsung menyuruh Nick untuk menggunakan cairan pelumpuh untuk menyerangnya. Namun lucunya Nick tanpa sadar malah mengoleskan cairan itu pada diri sendiri, membuat Nick seketika lemas. Vivian yang menyadarinya langsung meminta agar Nick kabur melalui jalan samping jendela. Kemudian Vivian meminta agar Nick segera menemukan keberadaan tempat di mana Maria diculik oleh Javi. Vivian mendapatkan petunjuk bahwa Maria kemungkinan ada di sekitaran perumahan yang berada di dekat rumah Javi. Maka dari itu, Nick harus tinggal di rumah Javi beberapa hari lagi agar mendapatkan petunjuk. Lanjut, pada malam pesta ulang tahun Javi, di sana Nick mendengarkan pidato dari Javi yang mana Javi mengatakan jika hidupnya berubah karena salah satu film Nick yang ia tonton. Nick yang mendengar pujian Javi terhadapnya pun ia jadikan sebagai kesempatan. Nick langsung membaca naskah buatan Javi, bahkan bersedia memerankan di filmnya itu. Lalu Nick mengungkapkan akan sangat senang tinggal di rumah Javi selama beberapa hari lagi. Pada pagi harinya, Vivian mengirimkan lokasi pada Nick kemungkinan tempat Maria berada. Nick pun bergegas menuju ke sana, namun tiba-tiba Javi mendatanginya dan mengajak Nick pergi. Ajakan itu tak bisa ditolak, mereka pun langsung pergi bersama. Sesampainya di rumah Javi, Nick ingin melanjutkan misi mencari Maria. Nick mencoba memasuki sebuah ruangan namun dipergoki oleh Javi. Javi tak marah dan mempersilahkan Nick untuk masuk. Dan ketika masuk, Nick terkejut karena di dalam ruangan itu berisi berbagai barang yang berhubungan dengan Nick. Yang mana Javi memang benar-benar sangat mengidolakan Nick. Di hari lain, Vivian dan Nick bertemu. Vivian memberikan ide pada Nick agar Nick mengajak Javi untuk membuat naskah atau film tentang sebuah penculikan agar dengan hal tersebut bisa mendapatkan petunjuk keberadaan Maria. Nick pun mencoba melakukan apa yang diminta oleh Vivian. Nick dan Javi pun bertemu dan membahas sebuah film tentang penculikan tersebut. Namun, tiba-tiba Javi mengatakan jika dirinya sudah tahu bahwa Nick bekerja sama dengan seseorang karena terus membahas penculikan gadis. Nick kaget dan hampir jujur, namun Javi ternyata menyangka jika Nick sedang rindu pada anak gadisnya. Pada keesokan harinya, Nick tiba-tiba ditelepon oleh Vivian yang mengatakan jika telepon mereka disadap dan ada beberapa orang yang membuntuti Vivian.
Maka Vivian menyuruh Nick untuk pergi dari kediaman Javi karena sangat berbahaya. Saat Nick hendak pergi, di depan pintu sudah ada Javi yang meminta Nick ikut dengannya. Lalu terlihatlah ada Olivia dan Eddie di sana. Nick pun terkejut dan meminta agar Javi tidak melibatkan keluarganya. Ternyata di sini Javi mengundang Olivia dan Adi itu dengan informasi Nick sedang sakit. Maka Olivia yang melihat Nick sehat merasa kesal pada Nick karena harus meninggalkan segala urusannya untuk menemui Nick. Javi pun memberikan waktu untuk mereka makan bersama sebelum Olivia dan Adi kembali pulang. Di samping itu, Javi diminta menemui saudaranya yaitu Lucas. Di sana, Lucas tiba-tiba memberitahukan pada Javi jika Lucas menculik putri calon presiden Catalunya untuk mempermudah kepentingan Lucas. Javi bingung karena tidak ada kaitan dengannya. Lucas pun menerangkan jika Nick adalah mata-mata polisi, maka Javi harus menghabisinya. Bahkan Lucas mengancam Javi akan dibunuh jika tidak ingin melakukannya. Bersama dengan itu terlihat Nick melaporkan pada Vivian bahwa anak dan istrinya dibawa oleh Javi ke Spanyol dan mereka dalam bahaya. Vivian pun terkejut dan meminta agar Nick segera menangkap Javi. Maka anak dan istri Nick akan Vivian jemput. Nick pun memberitahu Olivia jika sebenarnya kini Nick bekerja menjadi mata-mata polisi untuk menangkap Javi. Sehingga Olivia dan Eddie harus waspada dan menunggu dijemput oleh kepolisian. Setelah itu Javi dan Nick pergi ke suatu tempat. Awalnya mereka saling berbincang dan tiba-tiba Javi menodongkan senjata pada Nick. Disusul oleh Nick yang juga menodongkan senjatanya sembari mengatakan Javi adalah pemimpin organisasi kriminal. Nick kaget dan memberitahu Nick jika yang dimaksud Nick itu adalah Lucas karena saudaranya itu yang menjadi pimpinan organisasi kriminal. Saat mereka berbincang sedang menodongkan senjata, justru tiba-tiba orang-orang Lucas menembaki mereka berdua. Mereka pun dengan kompak bekerja sama menghindar dan mencoba melarikan diri dari anak buah Lucas. Dan hal itu pun berhasil. Anak buah Lucas dikalahkan. Selanjutnya, saat di rumah Javi, Olivia panik karena Eddie juga diculik oleh Lucas. Vivian mengirimkan lokasi dan mengatakan jika Adi dan Maria bisa saja dibunuh Lucas untuk menekan ayah Maria mundur dari pencalonan presiden. Nick yang panik pun bergegas menuju lokasi. Sesampainya di sana mereka hanya menyaksikan Martin dan Viviana sudah tergeletak dengan beberapa anak buah Lucas setelah baku tembak mereka. Alhasil Nick dan yang lainnya pergi ke rumah Javi yang tidak diketahui siapapun. Mereka memikirkan kemungkinan tempat Eddie dan Maria diculik oleh Lucas. Javi pun mengingat tempatnya namun bingung bagaimana cara masuk ke tempat tersebut. Setelah cukup lama berpikir, Javi pun memiliki rencana agar Nick menyamar sebagai Sergio yang mana itu adalah orang kriminal yang akan mengadakan kesepakatan dengan Lucas. Nick pun setuju melakukan hal itu dengan ditemani oleh Olivia yang juga menyamar sebagai Barbara, istri dari Sergio. Keesokan harinya mereka pun menjalankan penyamaran. Namun saat bertemu dengan Lucas, Nick langsung disambut dengan pisau di lehernya. Karena Lucas merasa curiga dengan Sergio yang pasti mengkhianatinya dalam kesepakatan. Namun Olivia yang menyamar menjadi Barbara itu bertindak elegan, seolah tidak panik dan membuat Lucas membiarkan mereka masuk. Di tempat itu Nick dan Olivia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencari tempat anaknya disekap. Namun saat berhasil menghajar salah satu anak buahnya Lucas, mereka dipergoki oleh anak buahnya yang lain. Dan mereka pun dibawa ke hadapan Lucas. Kemudian saat Lucas mulai mencari bahwa ada yang tidak beres, Nick pun langsung menikam Lucas dan menodongkan pistolnya. Olivia pun langsung membebaskan Maria dan Adi lalu membawanya keluar karena sudah ada Gabriela dan Javi menunggunya di bawah. Sedangkan Nick yang teralihkan itu ditusuk oleh Lucas dan kini Lucas langsung menodongkan senjatanya pada Nick yang akan segera dibunuhnya. Namun hebatnya Nick lagi-lagi dapat memanfaatkan kelengahan Lucas dan membalikkan keadaan sehingga berhasil menembak Lucas dan beberapa anak buahnya. Juga dibantu oleh Javi yang baru saja datang. Saat di luar, para wanita yang di mobil hampir saja dibunuh oleh Carlos, tangan kanannya Lucas. Namun beruntung Nick tepat waktu dan berhasil menembaknya lebih dulu. Lanjut, mereka pun langsung bergegas pergi dari sana karena Lucas dan anak buahnya belum tewas dan masih mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung, namun tiba-tiba Javi membiarkan Nick pergi dan dia memilih untuk turun menghentikan saudaranya itu. Karena baginya sudah terlalu keterlaluan. Gabriela pun ikut menemani Javi karena sangat menyayanginya. Mereka berdua pun menembaki Lucas dan para anak buahnya yang baru saja muncul. Namun tidak dapat menghentikannya sebab Javi harus tertembak.
Kejar-kejaran pun masih terjadi di mana Lucas semakin dekat dengan mobil Nick. Nampak Nick yang melihat gedung pemerintahan Spanyol langsung nekat menerobos masuk menabrak gerbang gedung tersebut. Begitupun Lucas yang berambisi ingin membunuh Nick. Di dalam, Lucas pun langsung menodongkan senjata pada Nick meskipun dikelilingi oleh para kepolisian. Di tengah kepanikan itu, Maria menyodorkan pisau pada Eddie yang langsung ia lemparkan pada ayahnya dan Nick pun berhasil menusukkan pisau tersebut pada Lucas. Nick sangat senang karena sudah menyelamatkan keluarganya. Kemudian, scene berganti menunjukkan Nick sedang menonton film yang ditulis Javi dan diperankan oleh Nick. Film itu pun sukses membawa Nick kembali pada kejayaannya sebagai aktor. Selain itu, kehidupan Nick jauh lebih baik karena kini keluarganya berkumpul kembali sebab Nick kembali rujuk dengan Olivia. Dan mereka pun hidup bahagia. Dan film pun tamat.